Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Halo teman pemilih, jumpa lagi dengan saya Dani Fatima, tentunya di podcast kesayangan kita, apalagi kalau bukan podcast Talang Atur KPU Kabupaten Blora. Tempat di mana segala cerita pemilu, partisipasi, dan juga pembangunan demokrasi kita atur bersama secara hangat dan terbuka. Pada episode kali ini kita akan mengulas sisi penting yang kerap luput dari sorotan, yakni peran dan dukungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Blora. Mulai dari pengelolaan anggaran, kemudian dukungan logistik, sampai dengan manajemen sumber daya manusia. Semua menjadi bagian yang tak terpisahkan dari suksesnya Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kabupaten Blora. Dan telah hadir di studio pada kesempatan kali ini, dan tentunya kita tunggu-tunggu, beliau adalah Bapak Kasforo SH, selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora. Kami ucapkan selamat datang Pak Sek. Apa kabar hari ini Bapak? Terima kasih, baik Mbak Dani. Iya, ini Pak Sek ini asli dari Banyumas begitu ya Pak? Betul. Tapi walaupun beliau sudah hampir 3 tahun berada di Blora, tapi 2 tahun. 2 tahun? Jangan ditambahin. Oh jangan ditambahin, 2 tahun, menuju ke 3 tahun begitu ya Pak? Tapi masih tetap setia dengan slogannya ya Pak? Orang ngapak, orang kepenak. Orang gitu ngapak, ya, orang kepenak. Orang kepenak, waduh, iya. Oke Bapak Kasforo, kita siap berdiskusi ya Pak di podcast Talang Atur, semua diatur dengan talang, semua dibahas dengan atur. Mungkin juga pertanyaan teman-teman pemilih ini, kalau sekarang itu pilkada sudah selesai, kemudian pemilu juga sudah selesai. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, KPU itu ngapain sih Bapak? Oh ya, ini pertanyaan yang memang dari dulu seperti itu ya. Kalau tidak ada pemilu, KPU ngapain? Loh, KPU ya masih banyak kegiatannya gitu ya. Ini termasuk ya di pengelolaan medsos ini ya, kayak podcast ini termasuk kegiatan-kegiatan KPU di luar tahapan untuk selalu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kita selalu hadir, bahwa kita tetap bekerja meskipun tidak ada tahapan pemilu atau pemilihan. Kemudian ada kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih. Ini masih tetap berjalan khususnya untuk pemilih pemuda ya. Kemudian juga ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan sebagainya, kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan-kegiatan utama yang tidak beranggaran, walaupun kita sekarang sedang penghematan ya, tapi kita tetap kegiatan-kegiatan yang non anggaran pun tetap ada. Gitu Mbak Dani. Kita walaupun pemilu pilkada sudah selesai, tapi di balik itu semua kita masih terus sibuk ya, Pak, betul ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang peran dari Sekretariat KPU dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Baik, pemirsa YouTube atau podcast Talang Atur Kabupaten Blora, saya selaku Sekretaris KPU Kabupaten Blora akan menyampaikan ya terkait dengan peran fungsi kita selaku sekretariat ya dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Blora khususnya. Jadi sudah barang tentu bahwa peran sekretariat dalam mendukung pelaksanaan pilkada tahun 2024 sudah barang tentu sangat besar, sangat penting ya. Mengingat dengan fungsi kita, fungsi sekretariat ya Mbak Dani. Kita itu punya fungsi sebagai supporting system ya. Memberikan dukungan teknis dan administratif terhadap setiap kebijakan-kebijakan pimpinan kita, yaitu Bapak Ibu komisioner ya,
yang mana kebijakan itu ditetapkan dalam sebuah rapat pleno. Dari hasil rapat pleno itulah kita memberikan fasilitasi atau dukungan berupa teknis dan administrasinya. Dan itu dilakukan di setiap tahapan. Jadi peran sekretariat tidak bisa dikesampingkan ya terhadap seluruh tahapan ini. Tanpa sekretariat sudah barang tentu pelaksanaan Pilkada 2024 tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Demikian Mbak Dani. Iya, jadi mungkin bisa disimpulkan ya Pak secara umum bahwa Ya. Sekretariat KPU Kabupaten Blora ini mempunyai tugas ya untuk mendukung baik itu secara administrasi maupun secara teknis kepada KPU dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, begitu Bapak? Betul, ya seperti itu. Iya. Kemudian Bapak sejauh mana sih Sekretariat KPU Kabupaten Blora ini terlibat di dalam setiap tahapan Pilkada tahun 2024? Ya, soal keterlibatan sekretariat sejauh mana ini pertanyaan sejauh mana ya? Ya sangat jauh gitu ya. Artinya kita itu terlibat di dalam setiap tahapan ya. Dimulai dari perencanaan, kemudian tahapan berikutnya ada rekrutmen badan penyelenggara ad hoc, ada tahapan pemutahiran data pemilih dan seterusnya sampai dengan nanti rekapitulasi hasil penghitungan suara sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Ini kita semuanya terlibat di situ. Tapi kembali tadi ya, kembali bahwa keterlibatan kita itu dibatasi oleh fungsi kita itu tadi, yaitu sebagai supporting system untuk memberikan dukungan di teknis dan administrasi. Terkait dengan kebijakan-kebijakan itu semuanya ada di beliau para anggota KPU Kabupaten Blora. Begitu Mbak. Artinya memang Sekretariat KPU ini harus selalu dan wajib terlibat ya Pak di setiap tahapannya. Karena memang tugasnya seperti itu harus supporting system kepada KPU ini. Iya, ya wajib selalu harus terlibat di setiap tahapan ya. Oke, baik Bapak. Kemudian kalau boleh kita mengevaluasi Bapak tentang pelaksanaan dari dukungan Sekretariat KPU, bagaimanakah Bapak Kasworo ini mengevaluasi pelaksanaan dukungan administratif dan juga teknis oleh Sekretariat selama pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Blora? Ini mengevaluasi diri sendiri berarti ya? Iya betul Bapak. Ya kalau saya selaku mungkin bisa diistilahkan kayak kalau di dinas di instansi lain mungkin seperti kepala kantor gitu ya, kepala sekretariat. Tapi ini istilahnya kalau di kita itu sekretaris. Sekretaris itu sebagai pembina kepegawaiannya yang di sekretariat KPU khususnya KPU Blora. Jadi selama Pilkada 2024 kemarin kita ya kalau memberikan evaluasi ya sudah bagus dalam arti mungkin nilainya mungkin ya 90, 95 ya itu sudah. Karena itu tadi kan kita terlibat di setiap tahapan ya. Teman-teman semuanya, teman-teman sekretariat dari Kasubag, staf, P3K, tenaga pendukung dan lainnya semuanya terlibat di situ. Jadi kita kalau memberikan evaluasi ya bisa mungkin 90 sampai 95. Nah, kalau di prosentase ya. Itu karena memang sudah menjadi tugas kita seperti itu. Walaupun ya ada kekurangan mungkin di sana sini sudah wajar ya. Artinya bisa kita tutup dengan yang lain dan bisa kita saksikan sendiri bahwa pelaksanaan pilkada kita di Kabupaten Blora khususnya ya bisa berjalan dengan aman, lancar dan sudah menghasilkan pimpinan daerah terpilih secara demokratis. Begitu, Mbak. Ya, artinya support dari sekretariat sendiri ini sudah totalitas ya, totalitas tanpa batas istilahnya ya gitu ya. Sudah terbaik ya kita berikan kepada KPU demi suksesnya Pilkada. Betul, ya seperti itu. Oke, baik Bapak.
Kemudian di dalam pelaksanaannya nih, pilkada kemarin tentunya dalam penyelenggaraan ini tidak berjalan secara mulus. Ya. Ada beberapa tantangan yang pastinya kita hadapi, dan tantangan terbesar apa nih yang dihadapi Sekretariat KPU Blora khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pilkada tahun 2024 kemarin? Baik, jadi kita ada sedikit perbedaan ya antara pemilu 2024 dengan pilkada. Ini yang mungkin menjadi tantangan bagi kita, yaitu di pemilu 2024 itu kita punya, ini dari sisi SDM ya, kita punya tenaga pendukung. Ya, Mbak Dani tahu ya, ada pendukung yang membantu kita ya, tentu saja dalam mensupport di bidang administrasi, itu administrasi teknis ya. Sedangkan di pilkada tidak ada. Iya. Mbak Dani tahu ya, di pilkada tidak ada tenaga pendukung baik di KPU maupun di Sekretariat. PPK kan nggak ada ya. Kalau di pemilu ada. Nah ini yang menjadi tantangan kita untuk bagaimana mensiasati hal itu agar kita dalam memberikan support di bidang administrasi, di teknis menjadi tidak terganggu. Ini kan tantangan ini, bagaimana kita membagi tugas dengan baik, melakukan koordinasi komunikasi yang baik dengan PPK, PPS dan seterusnya. Itu Mbak. Iya, jadi walaupun tantangan-tantangan ada, tetapi tetap kita bisa hadapi bersama. Iya, Pak. betul ya. Sehingga pelaksanaan penyelenggaraan bisa berjalan dengan baik. Iya, betul. Kemudian Bapak, apakah terdapat inovasi atau strategi khusus yang diterapkan Sekretariat KPU Blora dalam mendukung kelancaran pada saat tahapan pilkada? Kalau inovasi atau strategi khusus ya sebenarnya tidak ada lah ya. Kita hanya yaitu tadi menyesuaikan situasi keadaan yang terjadi seperti yang saya sampaikan tadi. Misal kalau kekurangan SDM itu bagaimana kita mengambil backup dari mana? Misalnya kegiatan divisi sosialisasi ini ya, karena keterbatasan personil pendukungnya ya dari sekretariat bisa kita ambilkan dari divisi lain gitu ya. Demikian pun misalnya di divisi teknis gitu ya, kekurangan personil ini untuk mendukung kegiatan ini kita ambilkan dari divisi lain atau subbak lain. Jadi ini saling mendukung ya. Ini hanya strategi tapi ya saya kira strategi yang umum ya, bukan sesuatu yang istimewa lah. Begitu Mbak. Saling support saling support ya, betul iya. Walaupun terpecah-pecah per bidang, tapi ketika pelaksanaan semuanya harus menjadi tim itu ya. Tim begitu ya Pak. Ya. Kemudian Bapak, kita beralih ke sumber daya dan logistik. Ya. Bagaimanakah pengelolaan anggaran pilkada tahun 2024 oleh Sekretariat KPU Blora? Apakah terdapat kendala dalam pencairan atau pemanfaatannya? Ya, terkait anggaran kita itu untuk pilkada adalah anggaran hibah ya dari pemerintah Kabupaten Blora. Untuk pengelolaan ya, penata usahaan itu semuanya sudah ada aturan-aturannya yang harus kita patuhi. Baik itu aturan dari KPU RI maupun dari Kementerian Keuangan. Ini semuanya sudah ada. Jadi kita sepanjang mengikuti aturan-aturan sudah ada itu, tentu semuanya akan berjalan lancar. Untuk di Kabupaten Blora, kemarin dari proses pencairan dan seterusnya sampai penggunaan seluruh tahapan semuanya berjalan lancar dan semua tahapan bisa terbiayai dengan baik. Artinya semua kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, ya betul, pelaporan aman ya untuk terlaksana dengan baik. Ya betul. Iya. Kemudian untuk masalah logistik Bapak, dukungan logistik seperti pengadaan perlengkapan, distribusi kotak suara dan lain-lain sangat krusial. Bagaimanakah proses tersebut dilakukan oleh Sekretariat KPU? Ya, untuk permasalahan logistik kan prosesnya itu dimulai dari pengadaan ya, kemudian nanti kita
setelah pengadaan selesai kita terima ya dari penyedia barang jasa itu kita kelola ya, ada setting, packing dan sebagainya sampai dengan distribusi gitu ya. Dan dari proses pengadaan ini kita tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Pengadaan ini melalui lelang dan sebagainya melalui online sekarang ya, online, dan itu dilakukan oleh pejabat pengadaan ya. Dan ini pejabat pengadaan ini adalah personil yang mempunyai keahlian khusus, mempunyai sertifikat pengadaan barang jasa pemerintah ya. Jadi tidak semua personil yang ada di sekretariat itu bisa melakukan itu, tapi memang betul-betul orang yang berkompeten begitu. Iya. Itu Mbak Dani. Oke, Bapak. Kemudian Bapak ini katanya dengan koordinasi ya dengan pihak-pihak eksternal. Bagaimana koordinasi antara sekretariat KPU dengan pihak-pihak eksternal seperti kepada pemerintah daerah, kemudian kepada kepolisian dan juga kepada Bawaslu yang memang terlibat langsung di dalam penyelenggaraan pilkada kemarin? Oke, untuk koordinasi kita ya kembali ke bahwa kebijakan ada di Bapak Ibu anggota KPU ya. Untuk berkoordinasi kita tidak bisa sekretariat itu berangkat sendiri tanpa tugas atau perintah dari pimpinan, dalam ini anggota KPU ya. Kita selalu melaksanakan kebijakan beliau. Jadi kemana kita harus berkoordinasi. Misalnya hari ini harus berkoordinasi dengan Pemda, misalnya besoknya dengan pemerintah kecamatan dan berikutnya dengan stakeholder dan yang lainnya, itu sudah semuanya diputuskan dalam sebuah rapat pleno ya. Kita tinggal kembali lagi mensupport itu, melaksanakan koordinasi dengan berbagai stakeholder. Tapi selama ini sudah berjalan dengan baik ya terhadap tahapan-tahapan yang sudah kita laksanakan. Seperti untuk rekrutmen badan ad hoc ya, koordinasi dengan Pemkab ya, dengan bagian tata pemerintahan dan bagian hukum, dengan badan kepegawaian dan yang lainnya, juga dengan kecamatan kita pun tetap berkoordinasi ya. Sepanjang itu tadi kita mengikuti arahan dari pimpinan gitu. Ya, jadi komunikasi dan koordinasi tetap terjaga dengan baik ya. Dengan Pemda, kemudian Bawaslu, pihak keamanan demi suksesnya pilkada. Betul ya. Dan ini sudah terbukti juga ya Pak. Sudah terbukti. Pilkada 2024 di Kabupaten Boyolali ini berjalan dengan sukses dan lancar begitu ya Pak. Iya betul. Baik Pak Kaswara. Kemudian tentang sumber daya manusia Bapak. Seperti apa proses rekrutmen dan pelatihan staf sekretariat maupun PPK PPS yang didukung sekretariat KPU Kabupaten Blora? Ya, untuk sekretariat di badan ad hoc di PPK dan PPS itu rekrutmennya yaitu tadi ya. Kita untuk PPK kita harus berkoordinasi dengan Pemkab ya. Kita untuk meminta Bupati untuk menyampaikan usulan terkait dengan personil yang akan mengisi di sekretariat PPK. Itu untuk nanti dipilih 3 itu kemarin. Ya. Itu mekanisme seperti itu. Kita jadi minta ke Bupati untuk mengusulkan ya. Dan ini camat nantilah yang membuat usulan-usulan itu disetujui oleh Pak Bupati, itu yang disampaikan ke kita. Untuk yang di desa kita dengan para kepala desa atau lurah berkoordinasi untuk mengisi personil di sekretariat PPS. Untuk pelatihan sudah barang tentu menjadi tanggung jawab kita yang di sekretariat KPU untuk melakukan mungkin fintech ya, pelatihan dalam hal ini untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mendukung kesekretariatan khususnya di badan ad hoc itu. Khususnya ini kan biasanya ya itu kembali juga membantu dalam hal penyusunan laporan gitu ya, penyusunan SPJ. Ini yang sangat-sangat penting ini.
Ya juga itu karena tidak ada tenaga pendukung di PPK, ya ini yang sekretariat ini yang sangat krusial di situ ya untuk membantu tugas-tugas PPK di tiap-tiap wilayah. Terus itu Mbak. Baik Bapak. Kemudian apakah ada upaya penguatan kapasitas SDM Bapak dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penyelenggara Pilkada tahun 2024? Ya, upaya peningkatan SDM justru dilakukan sebelum ada pemilu pilkada pun kita selalu melakukan peningkatan kapasitas SDM. Tapi memang untuk badan network ini yang dibentuk sudah di dalam tahapan itu ya kita memberikan peningkatan kapasitas SDM-nya itu tadi melalui BIMTEK ya, melalui pelatihan yang berhubungan dengan tupoksinya itu. Itu selalu itu di setiap tahapan kita lakukan peningkatan kapasitas baik BIMTEK maupun pelatihan-pelatihan. Iya, kita lakukan secara komprehensif ya, komprehensif ya. Kepada mereka baik di PPK, PPS maupun di staf sekretariat juga PPS juga ya Pak. Iya. Baik Bapak. Ini tentang refleksi dan juga rekomendasi Bapak. Apa pelajaran penting yang dapat diambil dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 terkait dengan dukungan sekretariat? Ya, ini untuk kita semua ya yang sekretariat bahwa pemilihan itu pekerjaan yang besar. Dan kita harus konsekuen bahwa kita itu punya pimpinan dari pusat ya maupun dari provinsi. Refleksinya yang harus ini menjadi pelajaran kita adalah intinya untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang besar adalah kerjasama, gotong royong, komunikasi, koordinasi, mengikuti arahan pimpinan. Ini yang harus menjadi pegangan kita. Jangan sampai kita yang di sekretariat itu membuat kebijakan-kebijakan sendiri yang keluar dari arahan dari pimpinan-pimpinan kita. Baik pimpinan RI, pimpinan provinsi maupun pimpinan kita sendiri di internal KPU Blora. Sehingga nanti dalam pelaksanaannya akan satu arah tujuan yang sama. Presisi ya sampai ke tujuan itu. Dan kita bisa rasakan dengan kita sering komunikasi, berkoordinasi, kerjasama, gotong royong, ya. Maka pekerjaan besar dan berat seperti apapun terbukti sudah bisa kita laksanakan dengan baik. Itu tentu saja tidak lepas dari kerjasama yang baik dari tim sekretariat khususnya dan jalinan koordinasi komunikasi yang baik dengan pimpinan-pimpinan kita. Begitu Mbak Dani. Iya, jadi memang kita harus sesuai dengan SOP juga berkomunikasi, berkoordinasi, harus dilakukan dengan siapapun begitu ya Pak. Ya. Demi suksesnya Pilkada 2024 Ya, ini begitu Bapak. Pak Kaswara kemudian tentang rekomendasi, apakah ada rekomendasi atau catatan strategis yang ingin disampaikan untuk Pilkada pada tahun berikutnya? Ya, mungkin kita juga sama dengan Bapak Ibu Ketua anggota ya, ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan untuk pelaksanaan pemilu atau pilkada di masa yang akan datang. Ini kita rekomendasinya ya untuk menyempurnakan regulasi-regulasi yang ada ya. Mungkin dengan penyederhanaan ya, tidak terlalu jelimet sehingga mudah diaplikasikan di bawah gitu ya. Dan juga turunnya regulasi atau aturan itu tidak terlalu mepet. Ini yang kita rasakan selama ini kan gitu ya. Kadang-kadang regulasinya turun begitu mepet loh, kita harus pencak silat kan ya. Ya. Walaupun pada akhirnya toh bisa kita laksanakan. Tapi mudah-mudahan ya inilah rekomendasi kita ke depan, regulasi menjadi semakin baik, semakin sederhana dan tidak mepet terbitnya dan sampainya kepada kita yang basis ya, yang paling bawah yang melaksanakan itu. Itu Mbak dari saya. Kemudian Bapak, ini pertanyaan terakhir Bapak. Oke ya.
apa harapan dari Pak Kasworo terhadap peran sekretariat KPU dalam mendukung demokrasi lokal di masa yang akan datang? Ya, kita sebagai ASN jangan lupa bahwa kita mempunyai moto ASN berakhlak ya. Senantiasa ke depan kita harus selalu meningkatkan kinerja, right? Meningkatkan kemampuan kita melalui berbagai media ya, baik itu daring ataupun luring ya, di acara-acara peningkatan kapasitas itu, agar betul-betul kita menjadi ASN yang profesional, apalagi ke depan ya. Nanti ke depan itu mau seperti apa zaman kita kan tidak tahu. Sudah barang tentu SDM itu selalu bersaing meningkatkan kapasitas. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, nanti ya kita repot sendiri itu. Masyarakat kita sudah semakin kritis, semakin cerdas ya, semakin banyak inovasi. Nah ini kita ASN juga harus mengimbangi itu, meningkatkan kapasitas kita agar kembali pada tujuan awal bahwa kita adalah melayani mereka. Kalau yang melayani profesional dengan baik, sudah barang tentu yang dilayani pun akan merasa puas ya. Yang pihak yang dilayani kan yang dicari itu kepuasannya. Oh ternyata KPU Blora dalam melayani pemilih ya, juga para calon yang akan dipilih sudah bagus. Nilai itu yang kita cari, kepuasan itu juga yang kita cari. Kalau yang dilayani puas ya kita tentu merasa puas juga kan gitu ya, merasa bangga. Itulah harapan saya pada teman-teman sekretariat semuanya, anak-anak saya, Mbak Dani dan teman-teman yang lain, ke depan harus seperti itu, harus lebih profesional, berkinerja lebih baik, gitu Mbak. Selalu meningkatkan kualitas diri ya, kualitas diri terutama. Iya, baik Bapak. Luar biasa sekali perbincangan kita pada kesempatan hari ini Bapak. Iya Mbak. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Baik, sama-sama ya. Memberikan waktu untuk berbincang-bincang kita pada kesempatan hari ini di podcast Kang Atur. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama Mbak Deni. Saya juga terima kasih diberi kesempatan untuk hadir di podcast Talangatur KPU Blora ini ya. Semoga podcast kita ini ke depan akan menjadi semakin bagus ya. Nanti kita akan banyak narasumber yang kita hadirkan biar kita semakin bertambah wawasannya ya, informasinya. Sip, terima kasih Mbak Deni ya. Baik teman pemilih, dari obrolan bersama dengan Sekretaris KPU Kabupaten Blora, kita semakin paham bahwa dukungan dari sisi administratif, logistik, juga sumber daya manusia adalah fondasi penting dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman pemilih yang telah setia menyimak perbincangan kita dari awal sampai dengan akhir. Semoga informasi yang dibagikan pada kesempatan kali ini dapat menambah wawasan dan juga semangat kita dalam mendukung demokrasi di Blora. Nantikan episode Talangatur selanjutnya dengan topik-topik menarik seputar kepemiluan yang ada di Blora. Saya Dani, mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.